Oke, jadi ini adalah Pulsar X2, bukan X-Lite. Kalau X-Lite dia bentuknya ergonomis, sedangkan X2 ini bentuknya ambidex. Dia tuh hadir dengan dua bentuk ya, dua size. Yang satu ini medium size, beratnya 55 gram, dan yang satu lagi yang mini. Mini ini beratnya 52 gram. Cuman yang bakal gua bahas itu yang medium aja, karena sebenarnya sama aja, dia cuman lebih kecil aja, lihat dari bentuknya. Dia cuman lebih kecil aja, tapi secara fitur dan dalemannya sama semua. Gue baca-baca di forum, orang-orang pada bilang kalau Pulsar X2 ini adalah super light killer. Kalau misalnya gue lihat dari harga, gue setuju sih. Karena si super light ini harga barunya di 2,3, sedangkan di Pulsar dia harganya cuman 1,5 untuk yang X2 ini. Dan kita harus cek lebih lanjut lagi sih, kenapa dia bisa dibilang super light killer. Kita bandingin mungkin dari bentuknya dulu ya. Kalau kita bandingin dari bentuknya, super light itu punya punggung yang lebih tinggi daripada si Pulsar X2. Kelihatan ya? Dan kalau misalnya secara grip kita coba. Oke, ini Pulsar. Dan ini super light. Kalau super light dia... ini glide-nya agak kasar ya kalau nggak di atas mousepad, sedangkan si Pulsar ini nggak. Tapi mungkin karena super light ini udah dipakai cukup lama juga dan glide-nya udah jarang diganti. Kalau misalnya dari grip, gue lebih suka si Pulsar X2 ini karena super light tuh punggungnya kayak kena bagian sini, kayak rada neken bagian sini, jadi bukan neken sih, kena bagian sini jadi agak kurang enak. Oh ya, kita bandingin sama satu lagi, yaitu Lamzo Atlantis yang kemarin ini baru gue bahas, dan dia harganya di 1,3 ya. Jadi menurut gue akan lebih fair kalau misalnya kita bandingin si Pulsar X2 sama si Lamzo Atlantis, karena harganya itu deketan ya, 1,3, 1,5, terus dia sama-sama pakai sensor yang sama, yaitu PMW 3395, artinya ya dia punya fitur sensor yang sama. Terus sekarang kita balik lagi ke grip Lamzo Pulsar, Lamzo, super light, terus Pulsar. Oke, dari ketiga ini kalau misalnya dibandingin dari grip ya, grip, bentuk, dan ukuran, gue lebih suka si X2 karena dia paling pas. Kalau kemarin gue bilang si X2. Kalau kemarin gue bilang si Lamzo itu pas buat gue, mungkin karena ya X2 ini belum keluar. Pas X2 ini udah keluar, gue merasa X2 ini lebih pas. Karena di Lamzo, pas gue nge-grip, gue kan claw grip kayak gini, si jari manis gue itu kayak ngangkang. Jadinya kalau misalnya kelamaan, ini aja baru bentar, maksudnya kita udah bisa ngebayangin kalau kita nge-grip lama-lama kayak begini, itu tuh bakal berasa rada pegel. Sedangkan kalau misalnya di Pulsar X2 ini, gue merasa claw grip gue lebih natural gitu. Gak ada, jari manis gue gak kayak berasa ngangkang. Maksudnya, kalau kita grip lama juga nggak akan berasa pegel pun ya, karena main terlalu lama aja. Gue sempat kepikiran kalau si Pulsar X2 ini adalah hasil research and development-nya mereka dari produk-produk yang lama kayak X-Lite dan lain-lain tuh. Mereka research dan mereka tuh ngeliat dan ngedengerin saran-saran dari reviewer juga gitu. Kalau sebenarnya bukan gua doang ya, reviewer lain juga suka bilang kalau misalnya Pulsar itu minusnya adalah dia nggak ada tombol DPI dan tempat buat nyimpen dongle. Dan sekarang di X2 dia ada tombol buat DPI-nya. Oke. Sedangkan buat nyimpen dongle sih masih belum ada. Cuman pas gua kemarin-kemarin ngobrol sama orang Pulsarnya, mereka bilang kalau di tahun 2023, maksudnya mouse yang bakal dikeluarin di 2023 itu nanti bakalan punya tempat dongle dan ya, DPI sih udah diimplementasiin ya. Cuman yang penting juga tempat dongle. Apalagi bukan gua doang ya, kayak reviewer lain, mereka ya mouse-nya nggak mungkin satu doang gitu. Jadi tempat dongle tuh krusial. Oke, sekarang kita ke bagian desain. Tadi kan gue bilang kalau si Pulsar X2 ini adalah super light killer. Karena gue kepikiran lagi, tadinya kan gue udah nggak mau bandingin sama si G Pro X Super Light karena dari harga tuh agak jauh ya, 2,3 ke 1,5. Cuman karena gue lihat si desainnya sama, terutama pinggirnya ya, desain pinggirnya. Bentar. Lihat ya, dari pinggirannya ini, kayak si mouse 4 dan mouse 5-nya ini mirip. Bentuknya sama-sama. Cuman lebih gede si G Pro Super Light ini ya tombolnya. Terus kalau misalnya kita lihat dari atas,
Ternyata tadi sebenarnya yang membedakan adalah si punggungnya lebih gede. Sama si Pulsar ini kan kalau misalnya di G Pro tombol lampu DPI-nya tuh di tengah, dan menurut gua bukan agak ganggu ya. Kayak bisa dibikin lebih bagus lagi. Sama Pulsar tuh dibikin lebih bagus. Dia taruh di samping kiri mouse. Oke lah, kalau misalnya bahas soal desain, ya itu subjektif ya. Gimana orang, ada yang suka desainnya Superlight, ada yang lebih suka desainnya Lamzu, ada yang lebih suka desainnya X2, itu masing-masing. Grip juga kan subjektif gitu. Kalau secara objektif agak susah, jadi kita bakal bahas bagian dalamnya, yaitu sensornya sama feel pemakaiannya aja dari gua. Keluhan gua selama nge-review Pulsar adalah ya tadi kayak gua bilang, tombol DPI, tempat dongle nggak ada, terus satu lagi adalah aplikasinya. Kayak kemarin aja gua nge-review Pulsar V2 sama V2 Mini, itu aplikasinya aja udah terpisah. Kayaknya Pulsar tuh ngedenger juga ya, karena bukan gua doang. Mungkin user-user lain, komunitas mouse juga ngomel-ngomel ya, kalau mereka ganti mouse harus download lagi aplikasi. Jadinya Pulsar bikin satu aplikasi yang universal, yaitu Pulsar Fusion Wireless. Dan buat sekarang aplikasinya itu cuman bisa buat ngedetect Pulsar X2 sama yang X-Lite V2. Sekarang kita masuk ke experience. Jadi gue udah pakai Pulsar X2 ini sekitar 3 harian, dan bisa dilihat di sini baterainya baru ngurang 30% dari 100%, sekarang sisa 70%. Ini kalau misalnya gue baca sih, dia di kotaknya ditulis dia bisa tahan 70 jam, cuman 3 hari kurang 10% berarti dia bisa tahan lebih. 70 jam itu kan kayak 5 hari ya, 5 harian. Ini sih harusnya bisa seminggu lebih. Kalau misalnya gue nonton dari si Optimum Tech, dia tuh ada bilang kalau si Pulsar ini tiap 5 detik dia nge-sleep. Jadi agak kurang kalau misalnya kita main game yang kayak Valorant, CS yang harus nge-holding angle. Cuman pas gue coba sendiri tuh sebenarnya nggak gimana berasa sih. Mungkin dari transisi dari sleep ke langsung aktifnya gitu, langsung dia bangun itu bener-bener nggak berasa. Jadi kalau dia bilang agak kurang bagus, dari gua sendiri sih ya yang udah pakai ini selama 3 hari, aman-aman aja. Sekarang kita balik lagi ngomongin sensor. Tadi kan gue bilang kalau misalnya si Pulsar X2 ini pakai sensor PMW 3395. 3395 ini adalah salah satu sensor flagship, dan gue ulik di aplikasinya karena dia sensor flagship, makanya dia punya fitur kayak motion sync. Terus di performance ini dia ada fitur, kalau LOD sih di mouse, gak usah mouse flagship juga ada ya. Tapi dia ada fitur ripple dan angle snapping. Oke, gue bakal jelasin dari fitur motion sync dulu. Jadi motion sync itu kita ibaratkan, bukan ibaratkan ya, memang kalau si mouse ini tuh ngirim sinyal ke PC, dan si PC bakal ngesinkronin sinyal yang dikirim sama mouse. Jadi kalau misalnya motion sync ini kita nyalain, si fitur ini kita nyalain, logikanya dia bakal lebih tersinkron, jadinya bisa lebih akurat. Terus selanjutnya buat ripple. Oke. Fitur ripple ini dia fungsinya adalah buat bikin movement si mouse kita tuh lebih smooth. Kan kita kalau gerakin mouse kayak gini. Sedangkan si angle snapping ini dia fungsinya buat ngelurusin movement mouse kita. Mungkin kalau dijelasin lewat kata-kata aja, kayak gue cuman ngomong kan agak susah ya dibayangin, jadi kita praktekin langsung aja untuk yang angle snapping. Oke, ini sekarang kondisi semua fiturnya off ya. Ini ripple-nya off, angle snapping off, motion sync juga off. Kita sekarang bakal coba gambar garis, ya, gue coba gambar. Oke, ada bergelombang dikit, terus satu lagi gue kayak gambar kayak gini kotak. Oke, cukup. Sekarang gimana kalau kita nyalain semua? Kita nyalain si motion sync-nya, ripple, angle snapping. Semuanya nyala. Ini kalau nyala, mouse-nya berasa kayak lebih smooth ya. Karena fitur-fiturnya nyala sih. Sekarang kita coba gambar garis lurus lagi, kita tarik. Lihat. Kelihatan ya bedanya? Ini bergelombang, terus ini lebih lurus. Terus kita kalau coba gambarin kotak kayak di bawah gini. Set, 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 set. Ini kayak ada yang ngebantuin gambar gitu.
Kelihatan ya bedanya ya? Ini lebih kayak bergerigi, kayak bergelombang, sedangkan ini lebih banyak lurusnya. Jadi kalau angle snappingnya nyala, ini sebenarnya yang paling berasa tuh di angle snappingnya. Kalau misalnya gue matiin yang lain, kayak ripple gue matiin, motion sync gue nyalain, gue matiin juga. Gue gambar kayak tadi lagi, nih ya. Tuh. Sama aja gitu. Jadi yang sebenarnya paling ngaruh ya, dan paling berasa perbedaannya itu si fitur angle snapping ini. Jadi angle snapping itu dia kayak coba ngepredik kita tuh pengen movement mouse kita tuh pengen kemana gitu. Kayak tadi dia ngepredik gue pengen lurus, makanya jadinya lurus banget tuh. Gue narik garis tuh lurus banget. Sedangkan kalau misalnya angle snappingnya gue matiin, ripple gue nyalain sama motion sync, gue tarik lagi garis lurus, tuh sama aja bergelombang. Jadi kalau misalnya gue simpulin dari fitur ripple dan motion sync itu gue nggak bisa gimana ngerasain, sedangkan angle snapping ini yang lumayan berasa. Oke, mungkin kalau di pen tuh juga rasanya masih agak kurang. Kita langsung coba aja di aimlab ya. Ini gue nyoba di aimlab karena ini gue sempet tadi buka Valorant dan ngecek pingnya agak tinggi ya, jadi agak kurang memungkinkan kalau kita coba di Valorant. Kita buka aimlab aja. Oke, sekarang kita udah di aplikasi aimlab. Ini biasa tempat gua nyobain mouse juga. Jadi setiap mouse yang bakal gua review, gua bakal cobain di sini buat ngetes sensornya. Settingan yang gua pakai itu gua pakai sensitivity Valorant. Sense gua 0,4 dan DPI-nya 800. By the way, DPI-nya ini karena dia udah pakai PMW 3395, dia bisa sampai 26.000 DPI. Sama lah kayak Lamzu kemarin. Bentar, ini keganti DPI-nya. Oke, ini kita coba semua fitur tadi on ya. Ripple, angle snapping. Ini klikannya tuh lebih enak karena dia pakai switch Kail GM8 ya. Lebih ringan daripada si Lamzu karena Lamzu tuh pakai Huano Blue Pink. Bener nggak? Blue Dot Pink. Dia tuh lebih berat. Terus angle snapping ini berasanya pas gua lagi ngaim yang atas bawah kayak bentar, ini masih nyamping, kita cari yang atas bawah. Itu yang gua harus ngeflick ke atas tuh berasa lebih kebantu, lebih lurus aim gua dibandingkan pas dia tuh off. Ini ya kalau secara mata nggak gimana kelihatan, tapi secara feeling itu bener-bener berasa kayak kebantu aja, lebih lurus gitu gerakan mas gua. Licik gak sih hitungannya nge-cheat gak sih pakai fitur ini? 80.000. Oke lah. Terus kita coba satu lagi yaitu buat trackingnya. Karena si angle snapping ini kan dia ngebantu lebih ngelurusin. Kayak tadi kan narik garis aja lebih lurus. Harusnya dia kalau bisa kita pakai di yang tracking gitu bakal lebih enak lagi. Oke, sekarang kita coba di aimlab namanya switch track buat ngetes track ini. Tracknya tuh switch track itu kayak nge-snap gini sesuai dengan fiturnya yang mau kita tes ya, angle snapping. Oke, bentar, gua seriusin sedikit ya. Oke, ini pas gua tracking, pas nge-snap track gitu, memang berasa lebih, sorry ya, ini kalau sambil ngomong, memang nggak bisa fokus gua kalau main sambil ngomong. Cuman, yang gua rasain di sini, sambil gua nge-snap, sambil gua tracking, itu berasa memang lebih kebantu. Kayak lebih presisi, bukan kayak lebih presisi, memang lebih presisi daripada nggak pakai angle snapping ini. Jadi bener-bener, wah ini mah cheating ya, kayak begini, nge-cheat ya. Rasanya kayak nge-cheat guys, kalau begini. Tapi dibilang nge-cheat juga enggak, karena ya fitur dari mouse-nya langsung gitu, dan bukan cuman Pulsar X2 ini yang punya gitu, kayak mouse-mouse lain yang sensornya 3395 atau di atasnya juga punya gitu. Oke, paling segitu aja review dari Pulsar X2. Ini kayaknya mouse ambidex yang paling pas di tangan gue. Kalau kemarin gue bilang Lamzu, tapi sebenarnya nggak pas-pas amat. Karena Pulsar ini keluar, lebih pas di Pulsar ini. Cuman nggak tahu kalau nanti ada mouse yang keluar lagi ambidex juga, terus ternyata lebih enak dari Pulsar ini sih gue nggak tahu ya. Cuman itu kan penilaian secara subjektif. Kalau nanya gue ini seenak apa, kalian tadi lihat, buat tracking enak, terus dia juga ada fitur kayak angle snapping. Untuk gua pakai di kayak grid shot, untuk nembak yang ngeflick tuh berasa enak. Gua juga udah pakai kan selama 3 hari, gua coba pakai main Valorant, main Overwatch, sama Apex Legends, itu aman. Cuman ya
Kayak tadi gue nggak bisa tes secara live karena masalah sinyal aja, cuman kalian bisa lihat dari IMLab. Terus yang bikin experience gue pas pakai X2 ini lebih enak, mungkin karena glide bawaannya pun lebih enak ya. Dia tuh nggak licin dan nggak keset juga. Terus ya memang gue tipe orang yang lebih suka mouse glide yang kayak begini gitu. Ditambah dengan gue pakai mousepad dari Pulsar juga, dia para brake ya, bukan yang tipenya kontrol. Jadi dia lebih gue lebih suka aja karena kita bisa lebih kontrol mouse-nya dibandingkan kalau speed kan kayak licin banget. Cuman kalau misalnya kalian lebih suka sama glide yang licin, kalian bisa beli tambahan ya. Kalau si Pulsar itu dia punya glide-nya sendiri, namanya Super Glide, harganya ini 300 ribuan. Ya kalau misalnya buat kalian yang suka mouse licin-licin, glide yang licin sih ya worth it aja belinya gitu. Cuman kalau gue pribadi ya, gue nggak kepake sih Super Glide ini karena glide bawaan udah oke. Kalau misalnya kalian sama kayak gue, ukuran tangannya sama kayak gue, pakai si Pulsar X2, tapi jangan yang mini ya, karena gue coba yang mini tuh ya kekecilan lah buat ukuran tangan segede gue. Cocoknya yang medium size ini. Dia ya size-nya cuma 2, medium sama mini. Kesimpulannya ini gue ngambil dari Cranky Tech karena gue setuju sama dia. Dia tuh bilang kalau misalnya kita sekarang ada di zaman dimana kita susah banget ngebedain sensor mouse mana yang lebih bagus karena feelingnya tuh sama-sama aja. Kayak si PMW 3395 ini, kalau misalnya kita bandingin sama kayak Razer, dia kan yang kayak kelas atas dan mouse-nya pun harganya 2 jutaan, dia punya sensor sendiri namanya Razer Focus Plus. Kita lihat dari fitur dan dari feeling, karena gue juga pernah review Razer, nanti kalian bisa tonton. Dari feeling, itu tuh kayak nggak bisa dibedain sama PMW ini, PMW 3395 menurut gue sama-sama aja. Kalau misalnya kita dari data spek aja, mungkin beda, kayak si Razer Focus Plus dia punya DPI sampai 30.000, sedangkan PMW 3395 cuma 26.000. Cuman ya kalau dipikir-pikir, siapa juga pakai DPI sampai 26.000 atau 30.000? Kayak gua aja pakai cuma 800, paling-paling mentok di 1.200 atau 1.600, nggak nyampe lah 3.200 juga. Cuman itu juga nggak jadi masalah. Polling rate ya semua kayak rata-rata mouse sekarang mau sampai entry level pun dia punya polling rate kayak udah paling minimal tuh standar udah 1000 Hz. Udah pasti gitu. Jadinya kalau misalnya dibilang dari X2, G Pro Superlight sama Lamzu, mau kalian tanya nih, bagusan yang mana? Ya, gue bakal bilang pilihlah yang nyaman gitu sama kalian. Gue nggak bisa nilai secara objektif ya. Gue cuma bisa bilang nilai secara subjektif karena gue yang nge-review di sini sekarang, gue ada mouse-nya, gue langsung coba. Jadi gue cuma bisa bilang yang gue rasain gitu. Kalau secara objektif gue bilang semuanya ini sensornya enak. Gak ada yang lebih bagus, gak ada yang lebih jelek juga. Kalau secara subjektif ya gue bisa bilang kayak tadi kan. Kalau gue lebih enak nge-grip si Pulsar X2 ini dibandingkan dengan G Pro Superlight dan si Lamzu. Karena kayak tadi gue bilang si Lamzu dia bikin kayak jari manis gue rada ngangkang, bikin pegel. Sedangkan si G Pro X tuh si punggungnya itu nyentuh bagian sini dan gue merasa ya agak kurang aja gitu. Cuman kan ada juga orang yang dia tuh ya cocok-cocok aja pakai Superlight kayak pro player, setahu gue kayak si X-Red dia pakai G Pro X Superlight ya dia cocok-cocok aja, buktinya dia jago-jago aja. Dan ada juga orang yang cocok gitu sama gripnya Lamzu. Jadinya ya bener mouse tuh susah banget buat di-review secara objektif. Bisanya tuh secara subjektif. Kalau lu tanya X-Red nih, dia bakal bilang ya Superlight yang enak. Lu nanya gue bakal bilang ya X2 yang enak gitu. Dan nanya orang lain jawabannya bakal beda-beda terus. Jadi ya sekian buat review mouse kali ini dan kita bakal ketemu lagi di review video selanjutnya. Bye-bye.